الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia, Ibrahim, menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Ma'un, surah ke-107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimuliakan Allah, santri yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini. Al-Fakir yang menyampaikan firman Allah, yaitu surat Hud ayat 69 dan surat Al-Ma'un. Kita bisa ambil hikmah daripada apa yang akan Al-Fakir sampaikan ini. Wahai anakku sekalian, kita diajarkan oleh agama ini yang paling penting adalah bermuamalah, hubungan dengan orang lain, menghormati orang lain, dan jika ada orang datang ke rumah kita, rumah dalam kekuasaan kita, pertama yang kita lakukan ya kita harus melindungi mereka. Kemudian yang kedua, kita harus melayani mereka sebagai tamu, karena tamu dan rahmat.
bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana perilaku kaum Ansar kepada Muhajirin pada saat kedatangan daripada rombongan hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Kita mencontoh orang-orang terdahulu, bahkan sebelum daripada Nabi SAW, bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Lut, mereka para anbiya yang sangat menghormati tamu. Ya. Kita tidak artinya di sini kita tidak merasa, walaupun artinya kita tidak merasa punya mungkin, ya, tapi setidaknya kita memberikan yang terbaik kepada tamu kita. Di sini kalian adalah tamunya Al-Fakir. Dan dulu di sini saya akan berikan semua sumber daya yang saya punya untuk melayani kalian, terutama memberikan pemahaman kalian tentang Al-Quran. Sebaik-baik dalam pertemuan adalah membicarakan tentang kekuasaan Allah, saling menasihati dalam kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya orang-orang yang menghormati, menghargai tamu atau bermuamalah dengan baik dengan saudara seiman atau bahkan orang-orang kafir. Ya, kita hormati semaksimal mungkin. Allah berjanji dalam firman Allah surah Al-Insan, ya, ayat 8 sampai ayat 21, ya, ayat 8 sampai ayat 22 sampai ayat 22. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Berkata, sungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Ya. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sungguhnya kami menerima kamu, ya, menerima kamu di rumah kami, kehadiranmu di sini atau datangmu di sini, ya, adalah keberkahan buat kami. Dan membantu memberi kamu makan, tidak meminta balasan darimu. Kami meminta balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ikhlas, kami ridha. Itu harus kita ucapkan pada saudara kita muslim. Jika kita dikunjungi dia, walaupun dia orang yang papa. Kebiasaan kita di Indonesia ini, ya, suka melihat penampilan seseorang. Siapa dia? Dari mana dia? Kepentingannya apa kemarin? Nah, ini banyak seperti itu. Sehingga apa? Rahmat Allah jauh daripada kita. Ya. Selanjutnya, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang yang berwajah masam penuh kesulitan. Ya. Orang-orang yang menghardik orang miskin dan anak yatim itu orang-orang yang celaka dalam amalnya. Kenapa Al-Fakir bilang amalnya? Kalau udah sholatnya celaka, berarti semua amalnya celaka. Ya. Surah Al-Ma'idah firman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Apakah kamu orang yang berpesan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang melaksanakan sholat. Kalau celaka sholatnya, berarti rusak seluruh amalnya.
Karena pondasi agama ini adalah pelaksanaan sholat. Berlaku baik dalam surat Al-Asr, berlaku baik itu adalah sholat, melaksanakan sholat dengan benar. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, beramal sholat itu sholat. Kalau baik sholatnya baik seluruhnya, ya. Ya, di sini dalam kesulitan, karena apa? Sholatnya tidak terima oleh Allah. Kenapa? Selalu menolak kehadiran tamu. Ya, bagaimana sampaikan sama kalian kan pernah. Kalau pada suatu hari kalian kehadiran pengemis atau orang yang meminta-minta pada pertama kamu lihat mereka, kamu kasih mereka sekali aja. Yang lain datang mungkin tidak punya, enggak usah. Yang pertama datang kau kasih. Itu keberkahan pada hari itu untuk membuat kamu jadi bahagia pada hari itu, sejahtera pada hari itu, sehat pada hari itu, dapat keberkahan pada hari itu. Ya, jangan ditolak. Ya. Satu kebaikan yang besar bagi orang-orang beriman yang mengaku beriman kepada Allah. Ini perhatikan ya, ini penting. Ini masalah ringan kayaknya. Muamalah ini pada tamu ini pada orang-orang yang beriman, ya itu akan jadi satu masalah besar di sisi Allah. Jangan Nabi SAW aja dalam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, abasa wa tawalla, ditegur oleh Allah. Yang bermuka masam ditegur karena ada orang hadir pada waktu itu Rasulullah. Nah, Rasulullah sibuk untuk menyampaikan agama kepada pembesar kafir Quraisy. Satu orang miskin datang untuk memohon pembelajaran, tapi Rasulullah sibuk pada waktu itu. Itu pun Allah sudah tegur. Tidak ada maksud Rasulullah untuk mengingkari itu, tapi karena kesibukan dan pentingnya agama ini, maka tidak terlewatkan seorang yang seperti pengemis tersebut, ya. Itu pun Allah sudah tegur, apalagi kita. Maka kita jadikan pembelajaran apa yang ada di Al-Quran untuk membuat kita lebih baik, lebih bagus dalam menghadapi tamu. Dan ayat 11, fawaqahumullahu syarra dzalikal yauma fi yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Siapa? Orang yang menghargai tamu, orang yang bermuamalah dengan baik dengan orang lain, yang menjaga tutur katanya, yang menyampaikan kebenaran, tegur sapa, salam. Salam ini diperintahkan, menjawab salam dan memberi salam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di Hud 69 tadi kan Allah berfirman dalam syaitan rajim, walaqad ja'at rusulana Ibrahima bil busyra qalu salama. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Qala salamun fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Kebiasaan orang-orang muslim, orang terdahulu, ya, itu selalu menghormati tamu, menyiapkan seluruhnya. Dan jawaban salam itu diperintahkan oleh Allah. Satu kalimat, ya, satu nama Allah di muka bumi, satu risalah di muka bumi yang wajib disampaikan. Assalamualaikum, itu wajib. Ya. Menjawabnya lebih wajib lagi. Waalaikumsalam, lebih wajib lagi. Jadi dua kalimat yang dihalalkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah jika kita mengucapkannya, ya. Ini muamalah ini penting. Kadang ini kita saya nggak perlulah, biasa aja, nggak penting lah. Ya, jangan seperti itu, ya. Karena begitu seperti itu berarti kita harus cek sholat kita. Apakah sholat kita berbuah baik? Apa sholat kita menjadi kebaikan? Jika perilaku kita tidak berubah, ini masalahnya di sana. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa? Orang yang lalai kepada tanggung jawabnya. Apa itu? Menghormati tamu, siapapun dia. Mau dia fakir, mau dia miskin, mau dia santri.
Ya, banyak fakir kalau ke rumah malah saya tunggu. Ya nggak ada ke rumah ya nggak apa-apa. Kalau ke rumah pasti saya tunggu. Duduk bersama saya. Jarang saya tinggalkan kalian berlama-lama. Jarang. Ya, betul tidak? Saya tungguin. Kenapa? Buat saya penting karena ini risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ayat 12 Al-Insan wajazahum bima sabaru sabaru jannatan wa harira, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Ini Masya Allah kan, ini balasan hanya untuk orang yang menghormati tamu, yang berlaku baik pada tamunya, Allah berikan surga. Apa yang kita lakukan ini? Memahami Al-Quran, kemudian kita menjalankannya. Salah satunya menghormati tamu ini. Muamalah ini belum Al-Fakir sampaikan selama ini. Maka kalian perlu belajar memahami ini. Perbaiki sedikit-sedikit cara menghadapi orang lain. Kalau pernah seteguk kopi, walaupun dengan tersenyum, walaupun dengan seteguk air putih, dengan tersenyum dengan waalaikumsalam, tafadhal. Ya. Jelas, duduk. Masya Allah, gembira. Ada kepentingan apa? Apa yang bisa Anda bantu? Padahal belum tentu bisa bantu. Itu bukan basa-basi, itu perintah agama. Jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha samsaw wala zamharira. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan, di sana mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Masya Allah. Yang menghormati tamu, Allah berikan satu tatanan yang bagus, tempat yang mulia di surganya Allah. Karena menghormati tamu, siapapun itu orangnya. Lanjutnya, wada'iyatan 'alaihim dilaluha wa dhulliyat kutufuha tadlila. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Ini apa yang sampaikan kemuliaan, hikmat, rahmat Allah kepada orang-orang yang memuliakan tamu, yang mencintai fakir, miskin, anak yatim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Ini fakir bacakan ayat ini. Karena ayat seperti ini jarang dibacakan. Selama ini ayatnya neraka, dosa. Dan sekarang tak kasih kalian pemahaman ayat-ayat surga, nikmat, tenang. Kemudian kalian mendapatkan ketenangan ini. Al-Insan 17. Wa yusqawna fiha ka'san kana fi mizajuha janjabila. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe, bukan jahe di pasar Badung, tapi jahe di surganya Allah yang dipetik dari tempat yang dekat. Ya. Ainam fiha tusamma salsabila, yang datangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Masya Allah, begitu indah firman Allah. Ya, siapa yang tidak menginginkan seperti ini? Ya, dalam keadaan sehari-hari, jika kalian memuliakan tamu, berbuat baik kepada orang lain, kamu berbuat baik, kamu tegur sapa saja, orang mengatakan baik sekali bapak itu, seneng, adem lihatnya. Tapi kalau muka kita sudah cemberut, ya, bibirnya bengkok kanan atau bengkok kiri atau maju ke depan, pasti aku sumpek ketemu orang ini. Bawaannya sumpek,
mumet sama orang ini. Ya. Walaupun cantik atau ganteng, tapi bibirnya merot-merot, saya tidak mau ketemu orang seperti itu lagi. Setiap mau ketemu orang itu menghindar. Bukan berarti kayak Sayyidina Umar. Kalau setan bertemu Sayyidina Umar menghindar setannya. Ini enggak. Ya. Ini bukan karena setan menghindar, tapi menghindar dari perot kanan, perot kirinya. Ya. Takut dengan perot kanan dan perot kirinya. Terasa tidak nyaman hati, tidak tenang. Itu surga yang Allah berikan, ketenangan yang Allah berikan jika kita menghormati tamu, menghormati orang lain saat muamalah dengan mereka, bertemu dengan mereka, assalamualaikum, atau bertemu dengan orang non muslim, saudara kita non muslim, selamat pagi Pak, gimana kabarnya, sehat? Itu enak sekali, ini diperhatikan, gimana kabarnya? Wah, sehat. Nah, saling tegur sapa, ini adalah kenikmatan yang Allah tebarkan di muka bumi bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nah, bilang engkau melihat keadaan di sana, surga niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dari kerajaan yang besar, kekuasaan Allah seluas langit dan bumi, bahkan lebih besar daripada itu, lebih mulia daripada apapun. Allah ciptakan untuk orang-orang yang beriman, yang bermuamalah baik, berhubungan baik dengan saudaranya. Ya, tidak membenci, tidak mendengki. Seperti Muhajirin dan Ansar. Seperti apa perilaku mereka? Contoh perilaku mereka. Aliyahum thiyabun sundusin khudrun wa istabarak wa hulu asawara min fiddah wasaqahum rabbuhum syarraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman bersih dan suci. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah. Usaha apa? Berperilaku baik. Ya, beramal soleh, bermuamalah baik dengan siapapun, tidak memandang rendah orang lain, siapapun dia, hargai siapapun orangnya. Tunjukkan bahwa Islam itu ya'lu wa la yul'ala, Islam itu mulia, berakhlak yang baik. Itu yang kita kejar, yang seperti itu. Itulah baru pembelajaran yang baik bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, orang-orang yang menghujat anak yatim, yang menghujat fakir miskin, menolak mereka, mereka datang tutup pintu, jangan masuk. Ya, Allah berfirman di Al-Fajr ayat 17, A'udzu minasyaitonir rajim, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dan kecintaan yang berlebihan. Orang seperti ini akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya, minimal kehidupannya di dunia akan bingung, akan ragu, akan merasa tidak nyaman. Ya, karena ada keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, walaupun dia katanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, buka surat Al-Hasr ayat 9 untuk mengokohkan ya hubungan kita, bagaimana kita tata cara kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, terutama saudara kita sama muslim atau sesama tetangga kita. Ini penting. Ya, buka Al-Hasr ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim
hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasah wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah di tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Ini maksudnya. Jadi beruntung seperti apa tadi disampaikan Allah Al-Insan dari ayat 8 tadi, ya, sampai ayat 22, ya. Dan ayat 10, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sudah mereka Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al-Fatih selalu sampaikan pada kalian semua, kalau kita melihat sesuatu yang kurang pas dari saudara kita, apa yang kita lakukan? Doakan dia, ya Allah, ampuni dia, ampuni aku. Rahmati dia, ya Allah, rahmati aku. Itu yang harus kamu lakukan. Itu mencontoh saudara kita, kaum Ansar yang menerima Muhajirin di rumah mereka. Tidak perlu dengan apa yang sudah diberikan. Walaupun mereka memerlukan, dia tidak memerlukan, mengutamakan kaum Muhajirin, mengutamakan tamu. Ayo kita sama-sama belajar. Mungkin kita nggak sampai ke sana, tapi kita berusaha. Bagaimana caranya tamu datang ke rumah kita? Kita hormati, kita hargai semaksimal mungkin, ya, karena kita mendakwamkan diri kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dipahami anakku, ya. Dengan seperti ini, insya Allah kita akan diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbaiki amal kita oleh Allah, dihapus dosa-dosa kita, ditambahkan kebaikan sehingga kita tetap jalan lurus, ya. Para anbiya rasul terdahulu seperti itu. Kemudian para aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah, ya. Konon, ya, Al-Habib Abdullah, ya, bin Abu Bakar Al-Idrus, ya, seorang wali kutub, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang wali yang kaya raya. Setiap tamu datang dipotongkan kambing, selalu seperti itu karena kaya raya. Satu sisi punya adik Al-Habib Ahmad, ya, mudah-mudahan Al-Fakir tidak salah, Al-Habib Ahmad Idrus sama, walaupun miskin, ya, sangat papa sekali. Tapi kalau ada tamu, saat hari itu rezeki apa yang ada pada dia, dia akan bagi dua dengan tamunya. Setengah buat tamunya, setengah buat dia, istrinya, dan anaknya. Ya. Jika ada roti sekerat, dipotong jadi dua, setengah untuk tamunya, setengah untuk dia, istrinya, dan anak-anaknya. Bayangkan itu, betapa mulianya orang-orang terdahulu, para aulia min auliaillah, ya. Mencontoh para anbiya wa rasul terdahulu, seperti apa Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya, orang-orang yang luar biasa dengan tamu. Para anbiya, para rasul, Rasulullah SAW seperti apa adanya. Bahkan di rumah kalau ada sisa daripada makanan, Rasulullah sibuk mencari siapa yang belum dapat rezeki pada hari itu, ya, diupayakan gitu. Maka kita mengikuti. Mungkin kalau seperti itu kita nggak bisa, tapi setidaknya kalau ada tamu datang, kita hormati semaksimal mungkin mereka, ya. Ya, karena belum tentu kita akan kehadiran tamu seperti itu lagi gitu, ya. Dan belum tentu saat itu kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan, belum tentu. Ya, karena apa? Karena rezeki minallah, kita tidak tahu. Tapi bagaimana tamu keluar dari rumah kita mengucapkan assalamualaikum dengan kebahagiaan, ya.
Maka Fakir ingatkan ya, bagi kita semua, wahai anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita sebagai orang-orang beriman kepada Allah, ya, kita perbaiki muamalah kita dengan baik, ya. Ini penting, ya, supaya ruku sujud kita dihargai oleh Allah, ya, dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, bukan amal dilemparkan karena celaka, karena kita lalai memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, lalai membiarkan orang fakir miskin anak yatim, ya, yang datang ke rumah kita, atau membiarkan mereka terlunta-lunta di jalan. Dan kita punya kelebihan, maka utamakan. Jangan sampai kita terus orang-orang yang kikir, yang akan menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami, ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami untuk bermuamalah dengan baik, ya Allah. Karena urusan dunia ini akan menjadi sesuatu yang sulit untuk menggapai urusan akhirat kami, ya Allah. Ya, kami mempunyai kesalahan di dunia dan kami tidak dapat ridha daripada manusia. Kalau engkau kami yakin, ya Allah, akan meridhai kami. Kalau Rasulullah kami yakin, ya Allah, beliau akan meridhai kami. Tapi orang-orang yang lain yang ada sekitar kami, terkadang kami lupa dan lalai, ya Allah. Maka mudahkanlah kami untuk berhubungan dengan mereka dengan baik, ya, memberikan hak mereka sesuai dengan apa yang harus kami berikan, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat kikir, ya Allah, sifat pelit, dan sifat yang dibenci oleh-Mu, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan karunia rezeki yang barokah, supaya kami bisa membantu mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.